Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang senyawa asam dan basa. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan, peserta didik memahami konsep dasar asam dan basa. Peserta didik mampu mendefinisikan dan membedakan sifat-sifat asam dan basa. Peserta didik mampu memahami berbagai jenis indikator. Berikut ini adalah beberapa contoh senyawa asam dan basa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari gambar dapat dilihat bahwa contoh-contoh asam itu sangat banyak. Di antaranya asam asetat atau asam cuka. Kemudian ada asam formiat, itu terdapat di dalam semut. Asam klorida, itu terdapat di dalam asam lambung. Kemudian asam sulfat, itu terdapat pada akumulator. Asam sitrat, itu terdapat pada jeruk. Asam karbonat, itu terdapat pada minuman karbonasi. Sementara senyawa basa, itu diantaranya terdapat pada deterjen, pada obat-obatan, diantaranya obat mah dan pupuk. Apa sih yang dimaksud dengan asam dan basa? Di sini kita akan membahas teori asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Yang pertama, menurut Svante Arrhenius, senyawa asam itu adalah senyawa yang dapat melepas ion hidrogen jika dilarutkan ke dalam air. Sementara senyawa basa menurut Arrhenius yaitu senyawa yang dapat melepas ion hidroksida jika dilarutkan ke dalam air. Reaksi asam basa, reaksi pembentukan H2O dari ion-ion H+ dan OH-. Yang kedua, teori menurut Bronsted-Lowry. Asam menurut Bronsted-Lowry adalah senyawa yang dapat memberi proton kepada senyawa lain, sementara basa adalah senyawa yang dapat menerima proton dari senyawa lain. Sehingga di sini terjadi reaksi perpindahan proton dari satu senyawa ke senyawa yang lain. Yang ketiga, teori asam basa menurut Lewis. Asam menurut Lewis adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron bebas dari senyawa lain. Sementara basa adalah senyawa yang dapat memberi pasangan elektron bebas kepada senyawa yang lain. Reaksi pembentukan ikatan antara asam dan basa. Lalu berikutnya, bagaimana sifat asam dan basa? Yang pertama, kita bahas asam. Dari rasanya pasti asam. Kemudian asam ini bersifat korosif, yaitu merusak logam, dan dia bereaksi dengan asam. Lalu tadi menurut Arrhenius, asam itu menghasilkan ion H+ bila dilarutkan ke dalam air. Lalu derajat keasamannya yaitu pH kurang dari 7. Asam dapat memerahkan kertas lakmus biru. Lalu dia tidak merubah warna kertas lakmus merah. Reaksi ionisasinya Ha menghasilkan H+ ditambah A-. Bagaimana dengan senyawa basa? Sifatnya basa itu rasanya pahit. Contohnya obat-obatan, kemudian sabun. Sifat berikutnya, dia bersifat kaustik, merusak kulit, terasa licin saat disentuh seperti sabun. Kemudian dia menghasilkan ion OH- bila dilarutkan dalam air. Derajat keasaman atau pH itu lebih besar dari 7. Tidak merubah warna kertas lakmus biru, tetapi bisa membirukan kertas lakmus merah. Reaksinya BOH menghasilkan B+ ditambah OH-. Apa sih yang dimaksud dengan derajat keasaman atau pH? pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan.
Biasanya ini menyatakan aktivitas ion H+ yang terlarut, yaitu pelarut air. Kemudian pH dapat diukur melalui perhitungan teoritis menggunakan minus logaritma dari aktivitas ion H+ dalam larutan. Rumusnya pH sama dengan min log konsentrasi H+. Bisa juga pH ini diukur dengan menggunakan pH meter. Lalu, perubahan pH dalam larutan dapat dimonitor menggunakan indikator. Di sini beberapa contoh senyawa asam basa dalam kehidupan sehari-hari yang telah diukur pH-nya. Bisa dilihat di sini ada perubahan warna dari warna lilac, kemudian orange, kuning, sampai berakhir pada biru. Kita bisa dilihat di sini bahwa HCl atau asam hidroklorik itu pH-nya 1, berarti pOH-nya 14. Kemudian ada juga jus, itu pH-nya 1, berarti bersifat asam. Lalu black coffee itu pH-nya 5, urin itu pH-nya 6, air murni itu pH-nya 7, baking soda itu pH-nya 9, pasta gigi itu pH-nya 10, kemudian paling tinggi itu adalah 1 molar NaOH itu 14 pH-nya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh makanan dan minuman yang telah diukur pH-nya. Di sini bisa dilihat minuman soda, kemudian minuman berenergi, minuman berkarbonasi, itu sifatnya asam, ditunjukkan dengan pH-nya 3. Kemudian ada keju, coklat, kacang, minuman anggur, cuka, itu pH-nya 4, berarti bersifat asam. Lalu kopi, kebanyakan air yang dimurnikan, air yang didestilasi, daging sapi, roti tawar, itu pH-nya 5, berarti bersifat asam. Berarti kopi itu bersifat asam. Lalu jus buah, telur, teh, biji kokoa, hati, salmon, kelapa, itu pH-nya 6. Dan yang pH-nya netral yaitu 7, diantaranya air keran, air sungai, air laut, air dari mata air langsung. Kemudian yang pH-nya 8, berarti bersifat basa, itu apel, nanas, pisang, buah-buahan ya, tomat, aprikot, kacang, kedelai, ceri, zaitun, itu pH-nya 8, berarti bersifat basa. Lalu buah pir, anggur, terong, melon, mangga, pepaya, kacang hijau, itu pH-nya 9. Lalu ini ada sayur-sayuran, pH-nya 10. Ada wortel, lemon, ketimun, bawang bombay, bayam, kubis, brokoli. Itu pH-nya 10, berarti bersifat basa. Nah, di sini juga sama seperti tadi ada daftar makanan pembentuk asam basa, bisa dilihat ya. Kategori makanan manis itu satu makanan itu bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Contoh misalkan madu alam, pemanis, itu dia rendah basa, tapi pada saat madunya diolah itu menjadi bersifat asam, rendah asam. Dan ke bawahnya juga sama, ada buah-buahan, ada yang bersifat basa, ada yang bersifat asam. Ya, bisa dilihat sendiri. Nah, kemudian kekuatan asam. Senyawa asam itu ada yang bersifat kuat, ada juga yang lemah. Contoh seperti asam cuka dapat kita campurkan ke dalam makanan, sementara asam sulfat kan tidak bisa kita campurkan ke dalam makanan. Itu berarti karena kekuatannya itu berbeda. Jadi suatu asam atau basa disebut kuat jika terurai sempurna atau mendekati sempurna di dalam air. Kekuatan ini disebut juga dengan kekuatan ionisasi. Contoh asam kuat itu diantaranya ada HCl, HBr, H2SO4, HNO3, HI, HiO4, HBrO4. Lalu contoh basa kuat ada NaOH,
KOH dan BaOH 2 kali, golongan alkali dan golongan alkali tanah. Nah, senyawa asam dan basa itu bisa berikatan satu sama lain menghasilkan garam dan air yang disebut dengan reaksi netralisasi. Nah, di sini bisa dilihat garam itu berarti hasil dari reaksi asam dan basa. Sifat garam itu tergantung dari kekuatan asam dan basa yang bereaksi. Seperti asam kuat dan basa kuat itu kalau bereaksi menghasilkan garam yang bersifat netral ditambah dengan H2O. Sementara asam kuat dengan basa lemah, maka garamnya itu akan bersifat asam dan air. Sementara asam lemah dengan basa kuat, maka garam yang terbentuk adalah garam yang bersifat basa dan H2O. Sementara asam lemah dengan basa lemah kalau berikatan, maka dia akan menghasilkan garam yang netral. Nah, garam. Apa sih yang dimaksud dengan garam? Apakah garam itu hanya garam dapur yang sudah biasa kita pakai di dapur? Ya. Nah, garam itu bisa didefinisikan merupakan hasil dari reaksi netralisasi. Sehingga reaksi netralisasi itu biasa juga disebut reaksi penggaraman. Sedangkan reaksi pemecahan garam menjadi asam dan basa disebut reaksi hidrolisis garam. Nah, di sini ada beberapa contoh garam dalam kehidupan sehari-hari. Yang sudah kita kenal adalah natrium klorida yaitu NaCl yang fungsinya sebagai bumbu dapur ya. Kemudian ada kalium nitrat KNO3. Ini bahan pembuatan pupuk. Kemudian ada kalsium karbonat CaCO3. Ini biasanya dipakai untuk bahan bangunan, bahan baku pembuatan asam. Lalu ada juga natrium fosfat Na3PO4 ini sebagai bahan pembuatan deterjen. Lalu ada natrium fluorida NaF. Ini bahan untuk pasta gigi. Sementara di sini ada garam Inggris ya, magnesium sulfat yaitu MgSO4. Sekarang tadi asam dan basa itu bisa dikenali dari ciri-cirinya. Nah, harus ada yang memonitor. Itu yaitu disebut dengan indikator asam basa. Apa sih indikator? Ini adalah senyawa yang ditambahkan dalam larutan, jumlahnya itu kecil, untuk mengetahui kisaran pH larutan. Biasanya dia memberikan warna sesuai kondisi, apakah kondisinya asam, basa, atau netral. Nah, indikator asam basa ini biasanya berupa asam atau basa organik lemah. Dia tidak akan ikut bereaksi, namun menandai terjadinya reaksi. Nah, di sini ada indikator asam basa buatan ya, ada metil orange, metil merah, bromthymol blue, litmus, kemudian phenolphthalein, kemudian indigo karmin. Ini indikator buatan di mana kalau direaksikan ke dalam senyawa asam dan basa itu akan memberikan warna. Kalau misalkan metil orange dimasukkan ke dalam senyawa asam itu warnanya merah. Kemudian ke dalam senyawa basa atau netral itu kuning. Nah, ini hanya ada dua warna, merah dan kuning. Ke bawahnya juga sama, memberikan warna yang berbeda. Nah, lalu terakhir kita akan membahas tentang indikator asam basa alami. Nah, sebetulnya untuk membedakan asam basa itu bisa menggunakan indikator alami. Apa saja biasanya yang bisa digunakan untuk indikator asam basa alami? Biasanya adalah tumbuh-tumbuhan yang memiliki kandungan antosianin yang bisa digunakan sebagai indikator asam basa alami. Contohnya ada kubis ungu, sirih, kunyit, bunga yang berwarna, ya misalkan kamboja, bunga sepatu, anggrek, bunga asoka, dan lain-lain. Nah, di sini bisa dilihat kol merah ya, red cabbage water. Ini kalau dia bersifat dimasukkan ke dalam senyawa bersifat asam, itu warnanya tuh berubah jadi red, merah atau pink. Kalau netral itu ungu, lalu kalau bersifat basa itu biru atau hijau atau kuning. Ya. Kemudian ini ada lagi yang di bawah. Nah, demikian bahasan kita
tentang senyawa asam basa. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.